Sampai itu anjir gue beneran di sini nih gitu kayak yo guys, jadi gue mau sedikit sharing aja. Gue nggak tahu ini bakalan rame atau sepi. Ya udah lah ya, gue hanya pingin menceritakan eh, hal-hal yang sudah gue lalui di Australia ini. Tidak terasa it's been a month I live in Australia. Maybe 2 months ya, udah 2 bulan kayaknya, udah mau jalan 2 bulan. Jadi ini masih kayak apa? Masih kayak mimpi gitu. Awal-awal dateng dari Jakarta terbang ke Melbourne. Pas awal-awal nyampe itu, anjir, gue beneran di sini nih gitu kayak. Gak pernah ke luar negeri sebelumnya terus langsung ke Australia gitu. Harusnya kayak ke Singapura dulu kayak atau kemana gitu. Nah jadi gue mau cerita tentang perjalanan gue berangkat dari Indonesia ke Australia. Nah itu gue dapet berangkat pakai visa WHV, Working Holiday Visa. Terus gue dapet di bulan apa ya itu kemarin, grantednya itu di bulan November. Nah gue langsung book tiket. Setelah itu gue 1 month notice dari perusahaan gue, terus dia langsung direct to Melbourne pakai Garuda. Terus ya itu gue dapet itu tiket promo 5 jutaan. Itu direct tapi berangkatnya dini hari dari Jakarta sekitar jam 1 pagi. Ya dan ya gue pamitan sama keluarga, teman-teman juga ikut nganter. Gue senang banget, ternyata teman-teman gue yang di Jakarta ternyata pada nganter semua. Gue nggak expect itu, keluar pamitan. Terus gue ya itu deg-degan, gue belum pernah penerbangan internasional sebelumnya. Terus gak bingung nih kemana, ternyata lancar sampailah gue nunggu di passenger waiting. Juga naik sekitar ya agak ngaret dikit, 15 menit dari penerbangan awal. Terus gue berangkat dan gue anehnya nggak tahu kenapa nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat sama sekali di pesawat. Pada waktu itu udah dini hari kan, harusnya gue tidur, terus gue nggak bisa tidur. Gue insomnia, mungkin antara excited atau seneng gitu bakalan nyampe Australia. Dan ya gue nyampe di Australia itu jam jam lokalnya kan beda 4 jam, jadi kayak jam 10 apa jam 9 ya gue lupa, pagi waktu Australia. Gue bareng travel mate gue jadi ramean itu ternyata anak-anak BHV. Yang tahu pasti di bulan Desember itu uh, lagi peak seasonnya anak-anak WHV berangkat, karena yaitu mereka granted di bulan November. Yang visanya yang granted agak lambat, agak sebulan proses. Mereka berangkat Desember, terus Desember juga tiket pada murah-murah dibanding Januari yang mahal banget sekitar 7 atau 8 juta, bahkan ada yang 10. Tapi gue ada satu travel mate yang langsung ke Warrnambool, yaitu Tivoni. Nah yang mana itu 4 jam dari Melbourne. Nah singkat cerita kita ramean anak-anak WHV, tapi kita misah akhirnya waktu declare waktu keluar dari mau bagasi gitu, kita misah karena ya ada yang mau ke CBD, ada yang mau ke mana. Kita misah, checking bagasi oleh imigrasinya Australia. Jadi kita sebelum itu kita udah declare ya, declare kertas yang mana ya kita bawa apa aja sih ke Australia. Terus kita declare, terus kita keluar dari bagasi, terus kita masuk ke sana antri. Nah diliatin kertasnya, terus ya gitu, kalau gua ditanyain apa aja yang gua checklist. Kayak rokok tuh gua kena tanya-tanya kan, kena interview, lu kenapa lu checklist ini. Terus gua jawab ya gua bring a little bit cigarette like 24 cigarette gitu. Gue bilang gue cuma bawa 24 rokok, yang mana cuma 2 bungkus, karena gue parnoan kan. Teman-teman gue pada bilang nyantai, bawa aja satu slop.
tapi gue nggak berani karena gue juga nggak ngerokok. Gue cuman bawa 2 rokok itu buat oleh-oleh buat teman gue si Aldi. Gue kan checklist apa yang kayak food gitu, kayak bawa ikan atau segala macem, yang bawa meat. Terus gue checklist, kenapa lu bawa ini? Gue bilang ya gue karena bawa instant noodles, terus bawa bumbu-bumbu instan gitu, gue bilang. Makanya gue checklist. Terus gue lolos tuh. Nah, berbeda sama si Tiffany. Si Tiffany dia tasnya sampai dibongkar. Sampai dibongkar karena dia waktu di interview uh, ditanya sama petugas imigrasinya, dia jujur kan, maksudnya dia nggak mau bohong. Jadi dia bilang ya, dia bilang bawa powder bumbu-bumbu instan. Terus dia bilang apa sih, kalau kayak makanan gunung yang kalau kita kayak daging terus kita rebus nanti dagingnya tuh jadi mateng gitu, jadi kayak emang, jadi dia literally bawa daging cuman yang udah diolah kayak kemasan gitulah. Jadi dia bilang gitu. Terus ya itu kata orang imigrasinya, show me what do you bring it, katanya kan, apa yang kamu bawa itu liatin ke gua, katanya. Ya udah tuh dibongkar, ajar deg-degan kata gua, aduh ngapain nih. Dia nanya dulu ke supervisornya dan ternyata emang nggak boleh. Jadi ternyata di Australia itu mau lu bawa daging apapun, maksud gua daging dalam bentuk ayam ataupun beef, pork, itu nggak boleh, literally nggak boleh. Tapi kalau lu bawa bumbu instan kayak powder segala macam itu masih boleh, masih oke. Kalau lu bawa seafood masih oke. Nah, jadi untungnya teman gue itu karena dia declare, dia bilang dia bawa kan di kertasnya tuh, di kertas declare-nya, jadi dia aman. Terus kata orang imigrasinya, kalau lu aja nggak sampai nggak declare ini dan ketahuan kena ini apa, kena endus sama si anjing pelacak itu, pastinya lu bakalan kena denda kayak 1.000 atau 1.500, yang mana itu kayak 10 sampai 15 juta, mungkin lebih ya, gue nggak ngerti juga. Nah itu kita keluar dari sana, kita akhirnya keluar. Terus kita foto-foto dulu di tulisan Melbourne seperti halnya anak WAV pada umumnya. Kita foto di tulisan Melbourne. Terus nah gue udah janjian sama teman gue di Southern Cross, jadi kita buat kesana dari Melbourne Airport ke Southern Cross, kita naik Skybus. Ketemu sama Aldi di Southern Cross. Ya, jadi si Aldi ini adalah teman udah dari SMA, dan dia udah duluan WHV, dia udah setahun di Australia. Kita ketemu dan ya udah. Dan ternyata gue kan harusnya ngejar kereta buat balik ke Warrnambool itu jam 12 siang. Nah, pas gue nyampe sana itu ternyata udah lewat dan kita ketinggalan kereta. Dan kita harus nunggu lagi kereta untuk ke Warrnambool itu jam 7 malam. Dan ya, untuk nunggu kereta Warrnambool, kita explore Melbourne dulu. Si Aldi dan anak-anak Karamut, tempat gue ngontrak sekarang, dia bikin apa ya, kita keliling-keliling dulu, kita enjoy di city dulu. Yang mana gue nggak terlalu enjoy karena gue capek banget karena nggak tidur waktu di pesawat. Dan ya, gue nggak terlalu enjoy Melbourne saat itu karena capek. Akhirnya kita naik kereta jam 7 malam dan sampailah gue di Warrnambool. Ya, masih capek banget, gue langsung tidur. Dan ya, mungkin itu dulu yang bisa gue share di video ini. Mungkin gue bakalan cerita pengalaman gue di Australia selanjutnya, gimana gue dapat kerja, terus hal-hal konyol mungkin yang gue lakukan di sini. See you guys.